Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang DFD atau Data Flow Diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai DFD. DFD ini dia bukan termasuk dari bagian flowchart. Kemudian proses dalam DFD bisa berjalan secara paralel. Nah, DFD menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem. Kemudian DFD adalah data yang tersimpan dan proses dengan proses yang terhubung dengan data tersebut. Tidak ada loop atau cabang dalam DFD, dan DFD menggambarkan semua proses meskipun proses tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda. Nah, di dalam DFD itu ada 4 simbol yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengenai simbol proses. Kemudian adanya simbol data store, kemudian adanya simbol entitas, dan yang terakhir adalah simbol flow atau arus informasi. Nah, entitas itu apa sih, Pak? Entitas itu merupakan digambarkan dengan simbol bujur sangkar. Jadi yang ini simbolnya, yang kotak ini, kemudian merupakan sumber atau tujuan dari aliran data. Kemudian merupakan lingkungan luar dari sistem. Di sini juga bisa menggambarkan secara fisik seseorang atau sekelompok orang atau sistem lainnya. Nah, kita akan coba buat yang namanya entitas di dalam DFD menggunakan salah satu software, yaitu StarUML. Di sini saya sudah install software yang dinamakan StarUML. Langkah pertama, kita jalankan dulu software kita. Baik, setelah software ini running, langkah pertama adalah kita pilih modelnya dulu, model diagramnya, dengan cara menambahkan diagram. Di sini ada add diagram. Kalian pilih dulu diagramnya ini, yang data flow diagram. Nah, di sini juga sama kan, ada 4 notasi. Ada external entitas, ada proses, ada data store, dan juga ada data flow. Nah, di sini kita akan bikin dulu yang namanya entitas. Nah, di sini ada tambahan, entitas ini kadang-kadang perlu untuk menduplikasi untuk menghindari anak panah yang simpang siur, ditandai dengan garis diagonal di sudut kanan bawah yang menyatakan kalau entitas tersebut lebih dari satu. Baik, kita bikin dulu contoh entitas. Saya akan coba bikin entitas di sini. Saya bikin entitas yaitu mahasiswa. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ada yang namanya aliran data. Aliran data di sini menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lainnya, mempresentasikan dengan menggunakan anak panah. Nama proses ditulis untuk menjelaskan arti dalam aliran tersebut, dan ditulis untuk mengidentifikasi aliran tersebut. Aliran data dapat menyebar atau menyatu. Nah, saya akan gambarkan dulu proses di sini. Misalnya ada suatu proses ya, misalnya di sini ada proses absensi, misalnya absensi perkuliahan. Nah, di sini mahasiswa bisa melakukan absensi perkuliahan. Jadi mahasiswa bisa mengakses absensi perkuliahan dengan aliran data informasi. Di sini data apa nih yang dibutuhkan, arus informasi apa yang dibutuhkan untuk mengisi absensi, misalnya nih. Oke. Kemudian proses di sini adalah proses merupakan fungsi yang mentransformasikan data secara umum. Karena proses adalah suatu pekerjaan, maka untuk menamai sebuah proses mulai dengan kata kerja dan diikuti dengan objek. Di sini saya punya proses yaitu absensi perkuliahan. Karena harus menambahkan kata kerja, maka saya akan menambahkan kata kerja melakukan. Jadi melakukan, kemudian objeknya adalah absensi perkuliahan. Jadi mahasiswa di sini dia bisa melakukan proses absensi perkuliahan dengan misalnya menginputkan name. Oke, kemudian kita lanjut. Nah,
Kemudian ada yang selanjutnya adalah storage atau penyimpanan. Di sini komponen yang berfungsi untuk menyimpan data atau file adalah sebuah fungsi yang mentransformasikan data secara umum. Nah, saya akan bikin dulu. Di sini ada sebuah storage atau di sini sebutannya data store ya. Di sini saya punya data store misalnya tabel user. Nah, di sini storage ini dia berfungsi untuk menyimpan data atau file dan merupakan fungsi mentransformasikan data secara umum. Jadi, mahasiswa setelah melakukan absensi perkuliahan dengan melakukan menginputkan NIM, maka data dari proses ini dibawa ke data store. Nah, berarti input absensi. Jadi, mahasiswa sudah melakukan absensi perkuliahan dengan melakukan input absensi NIM, dan input absensi tersebut dibawa atau disimpan di dalam tabel user. Kemudian, kita lanjutkan. Di sini aturan penting nih, aturan penting dalam DFD. Yang pertama, entitas dengan entitas itu hukumnya haram ya. Jadi, tidak diperbolehkan. Kemudian untuk entitas ke proses boleh, kemudian untuk proses ke entitas juga boleh. Nah, kemudian dari proses ini misalnya yang belum ada, kan kita sudah ada nih entitas ke proses. Nah, berarti yang belum adalah dari proses ke entitas. Kita mau coba ini bikin dari proses ke entitas. Di sistem ini saya akan bikin yang namanya entitas baru. Di sini misalnya sebagai dosen. Nah, di sini dari entitas dosen ini saya mendapatkan informasi apa nih? Misal dari tabel user ke sini, sorry. Di sini adanya informasi kehadiran siswa. Mahasiswa. Oke, ini saya tarik dulu ke sini. Ini saya geser agak jauh. Nah, dari tabel user, dia memberikan informasi berupa kehadiran mahasiswa. Untuk selanjutnya dari proses tersebut dikirimkan kehadiran mahasiswa. Untuk selanjutnya informasi tersebut diberikan kepada dosen, karena dosen ini perlu tahu nih mahasiswa mana aja sih yang sudah melakukan absensi perkuliahan, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini aturan penting, nih aturan penting dari DFD. Yang tidak boleh kembali adalah tadi sudah ya, entitas to entitas nggak boleh. Yang nggak boleh selanjutnya adalah ini nih, entitas langsung ke data store tanpa melalui proses. Jadi kalau dari sini dosen ke tabel user itu tidak diperbolehkan, termasuk juga dari mahasiswa ke tabel user. Nah, selanjutnya peraturan penting lagi nih. Semua objek harus mempunyai nama, kemudian aliran data harus di awal dan diakhiri dengan proses. Ya, jadi aliran data ini kan tentang proses ya. Kemudian semua aliran data harus mempunyai tanda panah. Nah, semua aliran data ini kan aliran data dia pakai tanda panah. Kemudian level dalam DFD. Nah, ini nih yang paling sering. Model ini menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan aliran penyimpanan data, bisa terjadi penurunan level, di mana dalam penurunan level yang lebih rendah harus bisa mempresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. Ini contohnya di sini saya tulis ini prosesnya level 1 ya. Level 0 karena ini konteks.
Di sini saya tulis bahwa proses melakukan absensi perkuliahan ini adalah proses level 0. Gimana sih Pak kalau misalnya kita bikin turunan dari proses ini? Baik, sekarang saya akan jelaskan mengenai turunan dari proses ini. Turunan dari proses ini kita sebut, biasanya kita bikin proses dulu. Di sini ada proses level 1. Titik 1, yaitu melakukan absensi teori dulu. Teori, saya geser lagi ke bawah. Kebanyakan. Kemudian saya tambahkan lagi proses di sini level 1.2, yaitu melakukan absensi praktikum. Nah, dari proses proses konteks ini level 0 ini disebut juga dengan konteks diagram. Kita turunkan ke level selanjutnya, yaitu level 1. Di sini saya sudah punya dua proses nih, yaitu turunan dari level yang 0, yaitu level 1.1 dan level 1.2. Di sini ya, yang pertama adalah melakukan absensi teori, sedangkan yang kedua adalah melakukan absensi praktikum. Nah, untuk entitasnya dan juga untuk data store-nya itu juga sama harus ada. Di sini saya bikin misalnya entitasnya ada entitas mahasiswa dan juga ada entitas dosen. Nah, di sini sudah ya, berarti saya sudah menyediakan dua entitas yang sama. Kenapa entitasnya harus sama? Karena prosesnya pun sama. Ini merupakan proses turunan dari proses yang melakukan absensi ini. Maka otomatis entitasnya pun sama, harus diturunkan. Termasuk juga dengan data store. Ternyata butuh tabel user misalnya. Nah, dari dua proses ini kan ada dua proses nih, kemudian ada juga tabel user dan juga di sini ada mahasiswa. Saya pindahkan ke sini dulu. Nah, kita akan berikan alur informasi. Nah, alur informasinya untuk 1.1 ini dari mahasiswa ke sini juga sama menggunakan name. Namun tambahannya misalnya ada BAP misalnya untuk teori. Kemudian yang sini ke absensi ini, sebentar saya geret dulu. Terus yang ini yaitu NIM misalnya dan BAP praktikum. Saya pindahin dulu dosen. Nah, jadi mahasiswa di sini menginputkan data misalnya NIM dan mencari misalnya dari BAP teori untuk melakukan absensi teori. Termasuk juga untuk melakukan absensi praktikum. Nah, proses selanjutnya di sini dari absensi ini dia akan nyari ke sini ke data tabel user. Dia input misalnya absensi teori. Biar bagus ya. Oke, nah ini ke sini data flow yang ini dia akan input absensi praktikum. Ini saya select dulu. Saya pindahin ke sini.
Nah, ini juga saya pindahin ke bawah dikit. Kemudian selanjutnya, ini saya pindahin dulu dosen. Dari tabel user, dia memberikan informasi kehadiran terhadap proses absensi perkuliahan nih. Ada data yang masuk ke sini, yaitu di sini adalah informasi kehadiran mahasiswa, misalnya yang teori. Panjangan kali ya. Oke. Nah, yang ini satu lagi ke sini. Dia berarti informasi kehadiran mahasiswa yang praktikum misalnya. Nah, berarti sekarang tinggal entitas nih. Saya ke bawah dulu yang mahasiswa. Nah, tinggal yang entitas dosen. Nah, entitas dosen dia berarti dapat informasi dari absensi ini, absensi teori dan absensi praktikum, data flow. Ini berarti informasi kehadiran. Kemudian satu lagi di sini saya pindahkan dulu garisnya. Seret dulu ke bawah. Ini informasi kehadiran mahasiswa praktikum. Nah, ini contoh untuk penurunan level DFD ya. Jadi dari DFD yang konteks diagram atau level 0 diturunkan ke level 1. Nih di level 1 kita sudah bisa lihat ada penurunan proses di sini, yaitu proses melakukan absensi teori dan juga proses melakukan absensi praktikum. Pak, untuk proses proses absensi ini bisa diturunkan lagi atau tidak? Bisa, misalnya setelah di dalam absensi praktikum itu ada harus ngapain gitu, atau subprosesnya. Ini saya kasih contoh yang simpel saja untuk penurunan satu proses dari level 0 dan level 1. Kemudian kita masuk lagi ke materi. Level DFD. Nah, di dalam level DFD itu dimulai dari level 0 atau level konteks diagram. Kemudian turun ke DFD level 1, level 2, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam penurunan, tidak semua bagian sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama. Jadi misal, ini saya punya turunan nih dari yang level 1.1, misalnya turunannya 1.1.1 dan 1.1.2. Nah, di sini 1.2 tidak harus selalu turunannya juga harus 2. Tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian dalam penurunan, tidak semua bagian sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama. Nah, jadi contohnya kalau misalnya saya nurunin yang tadi 1.1, penurunannya ada 2, yang 1.2 bisa jadi nggak ada penurunan atau bisa jadi malah lebih banyak atau sama gitu. Kemudian level dalam DFD, di sini ada aliran data dalam yang masuk dan keluar dalam level X harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada level X plus 1 yang mendefinisikan proses pada level X tersebut. Jadi aliran data di sini saya sudah bilang turunannya itu harus ada, nih dijelaskan di sini. Harus ada yang berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada level X plus 1. Jadi level ini pada saat diturunkan itu harus ada aliran data yang berhubungan.
Nah, di sini kan ada nih, ini ada NIM, di sini juga ada NIM, kemudian ada BAP teori. BAP teori nggak ada di konteks gitu, karena dia adanya di dalam proses melakukan absensi teori sub dari proses ini gitu. Kemudian ini contoh DFD level 0, tadi saya sudah jelaskan ya. Ini contoh DFD level 1. Ini di sini ada storage-nya 2 ya. Kalau misalnya ada data tambahan bisa kita tambahkan. Jadi bukan hanya tabel user, misalnya nanti ada tabel, misalnya tabel tabel modul dan sebagainya. Nanti itu untuk proses penurunan selanjutnya. Nah, di sini ada dekomposisi diagram. Ini dekomposisi ini ada hierarkinya. Jadi misalnya ini yang konteks 0, ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3, 4 dan sebagainya. Oh, ya. Sorry, ini berarti namanya bukan ini namanya bukan 1-1 tapi level 1. Dan ini adalah level 2. Oke. Kemudian di sini logical process, cari function. Di sini ada event, ada elementary process. Kemudian di sini contoh ya, hilangkan proses birokrasi dan masukkan proses ini komputasi, keputusan organisasi dan sebagainya. Ini yang tidak boleh dilakukan nih. Dari entitas ke data store, kemudian dari entitas ke entitas, kemudian di sini dari data store ke data store. Ada lagi juga di sini misalnya dari general process B3 ke entitas, dan juga dari data store 2 ke entitas 3 gitu. Jadi nggak ngelewatin proses dulu nih kalau yang ini gitu. Kemudian ini contoh klinik gigi, dan oke, selesai. Begitu kira-kira untuk materi hari ini mengenai DFD menggunakan Star UML. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.